Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Uda Donald Kopi Klinik, channel inspiratif yang mengupas masalah seputar dunia kopi, mulai dari perkebunan sampai teknik-teknik dasar dalam menyeduh kopi. Nah, teman-teman sahabat kopi semuanya, di video yang lalu kita sudah mencoba membahas seputar sejarah kopi Arabica Takengon, yang ternyata di dalam sebuah tulisan lama Belanda menyatakan kalau bibit kopi Arabica yang ada di Takengon itu didatangkan dari Sumatera Barat. Nah, banyak cerita-cerita menarik terkait cerita tentang kopi dan kaitannya dengan salah satu suku yang terkenal di Nusantara ini, yaitunya suku Minang. Yang mana suku Minang ini menempati daerah Sumatera bagian tengah yang sekarang lebih dikenal dengan Provinsi Sumatera Barat. Kali ini kita akan mencoba membahas dari segi bahasa orang Minangkabau dan sejarah kopi yang ada di Provinsi Sumatera Barat, teman-teman sahabat kopi semua. Kami menemukan beberapa cerita dari masyarakat bahwasanya sampai saat ini, dari zaman dulu sampai saat ini, istilah kopi itu lebih dikenal dengan sebutan kawa atau kowa. Di daerah Padang C, Bovenlanden atau daerah pedalaman Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang lebih dikenal dengan istilah dare atau orang Minang menyebut luhak nantigo. Di situ mereka menyebut nama lain dari kopi ini dengan sebutan kawa. Nah, setelah kami mencoba lakukan analisa dari istilah kawa yang disebut oleh orang Minangkabau sampai hari ini, ternyata kawa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kohwa, yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya kopi. Nah, sini yang sangat menarik, teman-teman. Sejarah kopi masuk ke Nusantara itu dibawa oleh kolonial Belanda. Awal uji coba penanaman itu di abad ke-17, lebih kurang di tahun 1690-an. Itu jenis kopi Arabica didatangkan oleh Belanda dari Yaman, kemudian dilakukan uji coba penanaman di daerah Batavia. Nah, yang sangat unik, istilah kawa ini hanya ada di daerah Sumatera Barat, atau yang lebih dikenal disebut istilahnya oleh orang Minangkabau. Dan kami tidak menemukan, yang menariknya, kami tidak menemukan di dalam bahasa Melayu, bahasa Bugis, bahasa Batak, Jawa, Sunda, istilah kopi selain dari sebutan kopi tersebut. Kami mencoba menganalisa, ada kemungkinan kawa ini masuk ke daerah dataran tinggi Minangkabau yang lebih dikenal dengan luhak nantigo. Itu dibawa oleh pedagang Arab. Nah, salah satu penyebab kenapa orang Minang menyebut nama kopi dengan istilah kawa, itu besar kemungkinan bahasa tersebut diadopsi dari bahasa Arab itu sendiri, yaitunya kohwa. Nah, kita tahu sejarah peradaban orang Minangkabau itu dimulai dari abad ke-13 sampai abad ke-15 Masehi. Hubungan antara orang Minangkabau dengan kerajaan Samudra Pasai, dengan kerajaan Persia, dari Yaman, dari Hijaz, itu mereka sudah menjalin hubungan dagang. Nah, di saat di abad ke-13 sampai 15 itulah orang-orang Timur Tengah, seperti orang Persia, Hijaz, atau Yaman, datang ke pesisir barat pantai Sumatera, yaitunya daerah Padang. Itu mereka melakukan hubungan dagang sambil menyebarkan ajaran Islam, teman-teman sahabat kopi semua. Jadi mungkin dari sinilah salah satu penyebab kenapa orang Minangkabau sampai saat ini masih menyebut kopi dengan istilah kowa. Dan kemudian ada sebuah kebiasaan, ada sebuah tradisi dari orang Minangkabau, terutama di luhak nantigo, teman-teman semua. Sampai saat ini orang-orang luhak nantigo masih menyebut istilah minum kawa. Minum kawa itu sendiri dilakukan
di saat orang-orang Minangkabau bekerja di sawah atau di ladang, setelah sholat zuhur, tuan rumah yang punya lahan sawah atau ladang tersebut membawa sejenis cemilan. Kemudian mereka menyebut cemilan itu disertai dengan minuman dan cemilan-cemilan lain, cemilan-cemilan tradisional. Itu sampai saat ini masih disebut dengan istilah minum kawa. Jadi teman-teman, kami menganalisa kemungkinan besar istilah kawa tersebut diadopsi dari kalimat bahasa Arab yaitu kohwa. Dalam ilmu sejarah bahasa ada sebuah istilah disebutkan, jika sebuah istilah asing bertahan eksklusif di suatu wilayah, besar kemungkinan ia masuk lewat kontak langsung, bukan lewat kolonial administratif. Dan ini, istilah kawa ini pasti bukan produk kolonial. Dan itu besar kemungkinan kopi tersebut atau kawa tersebut diadopsi dari bahasa Arab. Jadi, kesimpulannya teman-teman, sangat mungkin kawa berasal langsung dari bahasa Arab kohwa. Dan sangat mungkin orang Minangkabau sudah mengenal kopi sebelum minuman kolonial masuk ke daerah Minangkabau. Dan sangat mungkin juga budidaya tanaman kopi dikembangkan di zaman kolonial, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kopi sudah ditanam dan dilakukan budidaya oleh orang Minangkabau tersebut. Demikian teman-teman, cerita unik dari salah satu suku yang termasuk salah satu suku terbesar di Nusantara ini, yaitu suku Minangkabau. Mereka memiliki cerita-cerita unik, baik itu dari segi sejarah nasional maupun dari segi sejarah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang sejarah minuman kopi. Dan kita kaitkan dengan kegiatan-kegiatan tradisi orang-orang Minangkabau sebelum kolonial masuk. Demikian teman-teman, cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kalau seandainya teman-teman setuju dengan video ini, dengan cerita dalam video ini, silahkan like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian, kalau teman-teman memiliki referensi yang lain atau memiliki pendapat yang lain tentang cerita pada kesempatan video ini, silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Demikian teman-teman, salam petani kopi, salam inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.